Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat tutorial menginput data kuesioner ke dalam aplikasi SPSS dan menganalisa uji yang ada di atas pada pengaruh TikTok Shop dan sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan berwirausaha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Syafitri. Saya Nureni Septiani. Saya Rena Kawapi. Saya Fitri Amanda Rahman. Berikut tutorialnya. Baik, di sini saya Ria Rahmanti akan mengikuti data kuesioner dan melakukan uji validitas, yaitu uji correlation. Yang pertama, kita akan menginput data kuesionernya. Setelah data sudah terinput semua, kita ke data field. Kemudian kita isi data kuesionernya. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, kemudian kita akan melakukan uji validitas, yaitu correlation. Yang pertama adalah analyze, correlate, evaluate. Kemudian kita pindahkan data X1 ke variabel. Kemudian kita pindahkan, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah data correlation-nya, dimana untuk R hitungnya di sini 0,746. Kita harus menghitung R tabelnya terlebih dahulu. Di sini terusnya adalah N dikurang dengan 2. Dan ini adalah jumlah responden yang kami mendapatkan 34 responden. Berarti 34 dikurang dengan 2 yaitu 32. Kemudian kita melihat dengan tingkat signifikan untuk uji dua arah yaitu 0,05. Nah, 32 di sini menunjukkan di angka 0,3388. Nah, di sini R hitungnya 0,746 lebih besar dari 0,3388 dan signifikannya lebih kecil dari 0,05. Berarti untuk data X1 uji valid. Kemudian kita analyze, correlate, evaluate. Kemudian kita pindahkan data X1 kembali, lalu kita masukkan data X2 untuk melihat apakah data X2 ini valid atau tidak. Ini kita pindahkan, kemudian kita pilih OK. Sini untuk R hitung X2 nya adalah 0,657. Nah, tadi kan R tabelnya 0,3388, berarti 0,657 lebih besar daripada 0,388, yang mana R itu lebih besar daripada R tabel dan signifikannya lebih kecil dari 0,05. Berarti untuk X2 ini datanya teruji valid. Kemudian kita analyze lagi, lalu kita pilih correlate, lalu pilih bivariate. Kemudian kita pindahkan data X2 dan masukkan data Y. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah data correlation Y. Di sini untuk R hitungnya 0,591. Nah, R tabelnya tadi 0,3388. Di sini R hitungnya lebih besar dari R tabel dan signifikannya lebih kecil dari 0,05. Berarti untuk data Y teruji valid. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh TikTok Shop X1 dan sistem informasi akuntansi X2 terhadap pengambilan keputusan berwirausaha variabel Y telah teruji dan terbukti valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nureni Septiani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan sebelumnya, yaitu kita masuk ke dalam uji reliabilitas dan uji normalitas. Pastikan data kalian sudah ada, lalu bisa kita klik analyze, lalu kita klik scale. Selanjutnya klik reliability analysis. Kita akan menguji X1 terlebih dahulu. Di sini kita masukkan variabel X11 sampai X18.
ke bagian items. Jika sudah, kita klik statistics, lalu kalian bisa checklist scale if item delete di bagian descriptive for. Jika sudah, bisa kalian klik continue, dan pastikan model tersebut model alpha. Lalu klik OK. Di sini nanti akan muncul reliability statistics. Di sini ada cron batch alpha-nya itu sebesar 0,855. Uji reliabilitas, jika cron batch alpha-nya yaitu lebih dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable. Untuk X1, cron batch alpha-nya itu 0,855, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable karena lebih besar dari 0,60. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas pada X2. Pertama kita klik Analyze di sebelumnya, lalu kita klik Scale dan Reliability Analysis. Jika sudah, yang sebelumnya X11 kita kembalikan ke tempat semula. Lalu kita masukkan X21-nya sampai X28 ke bagian items. Modelnya itu alpha. Lalu kalian klik OK. Lalu akan muncul cron batch alpha-nya untuk X2 yaitu 0,843. Karena cron batch alpha pada data X2 lebih dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa X2 tersebut juga merupakan data yang reliable. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas pada variabelnya. Sama seperti sebelumnya, kita klik Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Kembalikan dulu di bagian variabel X2-nya, tempat semula, lalu kita masukkan variabel Y1 sampai Y8. Lalu kita masukkan ke bagian item, dan pastikan modelnya itu alpha, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul di bagian Reliability Statistics, cron batch alpha-nya untuk data Y, yaitu 0,840. Maka dapat disimpulkan seluruh variabel pengaruh TikTok Shop X1 dan sistem informasi akuntansi X2 terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha atau Y telah diuji dan terbukti reliable karena cron batch alpha-nya lebih dari 0,60. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas yang dapat dilakukan dengan cara klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu klik Linear, lalu di bagian Dependent kita masukkan total dari Y. Dan untuk bagian independen, kita masukkan total dari X1 dan X2. Jika sudah, kita klik Save. Pada bagian Residuals, kita checklist bagian Unstandardized, lalu kita klik Continue. Jika sudah, kita klik OK. Ya, kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, kita klik Legacy Dialogs, lalu kita pilih bagian One Sample KS. Sudah, kita bisa memasukkan data Unstandardized yang tadi sudah kita checklist. Kita masukkan ke bagian test variable list. Sudah, bisa kita klik OK. Akan muncul data yang terwan sampel QS-nya, di bagian bawahnya ada asymmetric sebesar 0,200. Dapat disimpulkan hasil uji normalitas atau hasil SIG-nya itu 0,200. Karena hasil SIG lebih besar dari 0,05, maka data tersebut atau data yang sudah kita uji berdistribusi normal. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara uji multikolinearitas. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, Linear, dan untuk dependent variabelnya kita keluarkan, kemudian kita masukkan Unstandardized. Selanjutnya kita klik Statistik, kita unchecklist Estimate dan Model Fit, kemudian kita checklist Covariance Matrix dan Collinearity Diagnostic, Continue, kemudian kita klik Save, kita unchecklist Unstandardized, kemudian Continue, kita klik OK. Nah, jika toleransinya lebih besar dari 0,10 dan FIV-nya lebih kecil 10, maka lolos uji multikolinearitas. Dan jika toleransinya lebih kecil dari 0,10 dan FIV-nya lebih besar 10, maka tidak lolos uji multikolinearitas. Sedangkan untuk data variabel X1 toleransinya 0,489 lebih besar dari 0,10 dan FIV-nya 2,045 lebih kecil 10, maka lolos uji multikolinearitas dan dapat disimpulkan seluruh variabel pengaruh TikTok Shop atau X1 dan sistem informasi akuntansi atau X2 terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha atau Y telah lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya tutorial uji heteroskedastisitas. Yang pertama transform, kemudian compute variable. Untuk target variabel kita ketik ABS underscore S. Di numeriknya kita ketik ABS, kemudian kita buka kurung. Kita masukkan unstandardized-nya untuk kurung, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Regression, Linear, Dependent Unstandardized kita keluarkan, kita masukkan ABS underscore S-nya, kemudian kita klik Statistik, kita unchecklist Covariance Matrix dan Collinearity, kemudian kita checklist Estimates dan Model Fit, klik Continue, OK. Jika SIG lebih besar dari 0,05
maka lulus uji heteroskedastisitas. Dan jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka tidak lulus uji heteroskedastisitas. Sedangkan data untuk variabel X1 dan X2 SIG-nya yaitu 0,836 dan 0,900 lebih besar dari 0,05, maka lolos uji heteroskedastisitas. Dan dapat disimpulkan pengaruh TikTok Shop atau X1 dan sistem informasi akuntansi atau X2 terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha atau Y telah lolos uji heteroskedastisitas. Berikutnya cara uji korelasi, yaitu dengan klik analyze, kemudian regression, linear, kita pindahkan dependent ABSS-nya, kemudian kita masukkan variabel Y ke dependent, kemudian kita klik OK. Nilai adjust R square-nya 0,332, artinya pengaruh TikTok Shop atau X1 dan sistem informasi akuntansi atau X2 memberikan faktor sebanyak 33,2%. 33,2% ini didapat dari 0,332 dikali 100%. Sedangkan untuk nilai terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha atau Y, yaitu 66,8%. Dipengaruhi faktor lain. 66,8% ini didapat dari 100% dikurang 33,2%. Saya Fikra Maulida Rahma akan menjelaskan regresi berganda, uji F dan juga uji T. Caranya kita pilih analyze, kemudian kita pilih yang regression, kita pilih lagi yang linear. Setelah itu untuk total X1-nya kita pindahkan ke independence, total X2-nya juga ke independence, dan total Y-nya ke dependence. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita lihat ke tabel koefisien. Untuk persamaan regresi Y sama dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan nilai koefisien. Untuk X1-nya sebesar 0,159 ditambah dengan X2-nya sebesar 0,506 ditambah dengan nilai koefisien sebesar 11,023. Nilai koefisien 11,023 dengan nilai positif berarti adanya pengaruh TikTok Shop X1 dan sistem informasi akuntansi X2, maka pengambilan keputusan untuk berwirausaha Y akan mengalami peningkatan sebesar 110,23%. Nilai koefisien beta variabel pengaruh TikTok Shop X1 sebesar 0,159, berarti apabila variabel pengaruh TikTok Shop X1 mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha Y akan mengalami peningkatan 15,9%. Untuk nilai koefisien variabel sistem informasi akuntansi X2, berarti apabila variabel sistem informasi akuntansi X2 mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha Y akan mengalami peningkatan 50,6%. Nah, kita sekarang ke uji F. Kita lihat ke tabel ANOVA ini. Di sini ada F hitungnya sebesar 9,190. Kita akan menghitung F tabelnya. Kita buka Excel. Nah, di sini sudah ada data-datanya. N itu jumlah responden kuesioner kita, ada 34 responden. Kemudian variabelnya itu ada 3, ada X1, X2, dan juga Y. Kemudian probabilitasnya itu 0,05. Untuk menghitung tabel F-nya, caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik INV. Nah, kita gunakan yang ini. Setelah itu kita pilih yang probabilitasnya 0,05, kemudian titik koma. Nah, untuk variabelnya itu kan 3 dikurang dengan variabel Y itu 1, jadi 3 kurang 1 itu 2. Kemudian titik koma, ini N-nya itu 34 dikurangi dengan variabelnya 3. 34 dikurang 3 hasilnya 31. Kemudian kita tutup kurung, enter. Untuk F tabelnya 3,3048. Untuk F hitungnya 9,190. Berarti lebih besar F hitung daripada F tabel. Jadi jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau signifikannya kurang dari 0,05, maka TikTok Shop X1 dan sistem informasi akuntansi X2 berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha. Kita ke uji T. Kita lihat di tabel koefisien. Di sini ada T hitungnya sebesar 2,139. Kita akan menghitung T tabelnya. Caranya kita buka Excel. Nah, untuk rumus T tabel, kita ketik sama dengan, kita ketik T. Nah, kita pilih yang INV ini. Setelah itu kita pilih yang probabilitas 0,05, kemudian titik koma, 34 dikurang dengan 2 hasilnya itu 32. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, untuk T tabelnya sebesar min 1,69389 dan nilai T hitungnya sebesar 2,139. Jadi lebih besar T hitung daripada T tabel, maka TikTok Shop dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk berwirausaha. Sekian video yang sudah kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.